Sama konsep latar belakang tujuan. eh nah, acara ini kami beri nama yaitu Spark yang mempunyai kepanjangan Sustainable Paperless Administration for a Resilient Knowledge Workplace. Yaitu sebuah seminar, pelatihan, dan juga sekaligus kompetisi kreatif yang berfokus pada penerapan paperless office dan green office di era digital ini. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yang lebih mendetail akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi Spark ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital yang menuntut dunia perkantoran untuk bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Namun masih banyak instansi yang bergantung pada penggunaan kertas dan praktik kerja konvensional yang menghasilkan limbah serta meningkatkan emisi karbon. Nah, kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan konsep paperless dan green office sebagai langkah menuju keberlanjutan. Sehingga terciptanya lingkungan kerja yang modern, hemat sumber daya, dan juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya alasan memilih acara Spark ini. Spark atau Sustainable Paperless Administration for a Resilient Knowledge Workplace dipilih karena relevan dengan kebutuhan di era digital yang menuntut efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi di lingkungan kerja. Melalui seminar, pelatihan, dan kompetensi kreatif, acara ini tidak hanya meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya paperless serta green office praktis, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya dalam aspek konsumsi yang bertanggung jawab pada aksi iklim. Selain itu, output berupa e-book akan menjadi sumber pengetahuan keberlanjutan yang dapat dimanfaatkan secara luas, sekaligus memperkuat citra positif penyelenggara sebagai pihak yang peduli terhadap inovasi digital dan kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada konsep sustainability dari acara Spark kami ini. Nah, konsep sustainability-nya ini ada tiga aspeknya. Yang pertama ada dari aspek lingkungan atau environmental sustainability, di mana acara kami ini dapat mengurangi penggunaan kertas melalui penerapan paperless office dan mendorong praktik green office yang ramah lingkungan untuk menekan limbah dan jejak karbon. Lalu dari aspek sosial atau social sustainability-nya dapat memberikan edukasi melalui seminar dan pelatihan keterampilan sehingga peserta lebih sadar dan terampil dalam menerapkan digitalisasi kerja yang berkelanjutan. Selain itu juga terdapat kompetensi kreatif seperti esai, infografis, dan video yang mendorong partisipasi aktif dari berbagai ide yang bermanfaat untuk organisasi. Lalu yang ketiga itu dari aspek ekonomi atau economic sustainability, di mana dapat mengurangi efisiensi biaya operasional kantor dengan mengurangi pembelian kertas, tinta, dan peralatan cetak. Eh, dan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja berbasis digital sehingga mendukung daya saing di era modern. Jadi, konsep sustainability acara ini terletak pada peralihan dari sistem kerja berbasis kertas ke sistem digital yang ramah lingkungan, efisien, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan pengetahuan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya detail acara dari Spark ini yaitu sumber pendanaannya oleh sponsorship dan juga perusahaan swasta yang peduli terhadap lingkungan. Lalu target audiens yang pertama yaitu pegawai pemerintah, yang kedua karyawan perusahaan swasta, yang ketiga mahasiswa dan akademisi, lalu praktisi lingkungan dan teknologi digital. Nah, narasumbernya ini
Bisa dari pakar digital office dan sustainability dari universitas ternama, lalu praktisi lingkungan yang berpengalaman, dan juga dari ahli teknologi digital dan aplikasi perkantoran. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada rangkaian acara dari Spark ini. Yang pertama ada waktu pelaksanaan. Kita tentukan hari dan tanggalnya itu di bulan Desember tahun 2025, tepatnya di minggu kedua. Terus tempat acaranya itu ada di aula atau ruang seminar. Dan waktunya itu kita mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Selanjutnya ada agenda acara. Yang pertama ada opening ceremony, yang kedua ada seminar inspiratif dengan tema Future of Paperless dan Green Office, yang ketiga ada pelatihan keterampilan digital office, yang keempat ada kompetensi kreatif dengan tema Digital Office Challenge, yang kelima ada penyusunan dan peluncuran produk digital, yang keenam ada pengumuman pemenang kompetensi dan awarding, dan yang terakhir ada closing ceremony. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya ada output acara ya. Nah, jadi output yang diharapkan setelah mengikuti Spark ini, peserta diharapkan memahami pentingnya penerapan Green Office dan juga paperless practice di lingkungan kerja ataupun di lingkungan yang bisa mendukung program ini. Kemudian selain itu juga ada output output berupa e-book yang dihasilkan yang akan menjadi eh, sumber pengetahuan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan secara luas, sekaligus memperkuat citra positif kami sebagai penyelenggara, sebagai pihak yang peduli terhadap inovasi digital dan kelestarian lingkungan. Boleh di next. Ya, jadi pada kesimpulannya, Spark ini adalah seminar dan pelatihan yang mendorong transformasi menuju paperless dan green office yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Adapun target audiens acara ini adalah mahasiswa, pegawai, akademisi, serta praktisi lingkungan dan teknologi digital. Acara ini juga berfokus pada pengurangan limbah, peningkatan literasi digital, dan office practice. Selain itu juga untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dari rangkaian acara Spark juga ada rangkaian berikutnya yaitu kompetisi diantaranya esai, infografis, dan video kreatif dengan tema yang serupa. Nah, jadi harapannya audiens memahami pentingnya penerapan Green Office dan paperless practice dan juga ada output berupa e-book sebagai sumber pengetahuan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Boleh di next? Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian pemaparan hasil ide rancangan dari kami dari kelompok satu. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut berikutnya. Oke, Ibu. Udah kelihatan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Munawaro SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MAIS. Perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari saya, Nimas, Periska, Graciela, Suci, dan Putri. Pada kesempatan ini izinkan kami mempresentasikan hasil rencana event yang kami buat dengan judul Professional Etiquette Day. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Periska. Terima kasih. Baik, dari Professional Etiquette Day itu kami mengambil tema Empowering Professionalism Touch Education dan Etiquette, yaitu menguatkan profesionalisme melalui pendidikan dan etika. Boleh di next? Baik, secara deskripsinya, Professional Etiquette Day Manner in Action adalah sebuah acara yang memang kita idekan karena cukup relevan dengan prodi kami yaitu perkantoran yang dimana memang semuanya itu perlu etika keprofesionalan. Acara ini adalah acara workshop interaktif yang dirancang untuk mendukung SDGs number 4
quality education dengan memberikan pengalaman belajar yang aplikatif mengenai manner, grooming, dan etika profesional. Secara deskripsi panjangnya, ide acara kami tidak hanya sekedar pembicara yang tampil di panggung, namun juga ada praktik langsung bagaimana melakukan table manner, berpakaian yang benar, kemudian bagaimana cara tampil di depan publik secara benar, dan etika keprofesionalan lainnya. Untuk bagian meeting sendiri pastinya dilakukan bersama pihak internal seperti panitia, Bapak Ibu UNJ, dan lain sebagainya. Untuk meeting secara pihak eksternalnya bersama pihak sponsor, media partner, dan lain sebagainya. Untuk bagian insentifnya, kita merancang berupa penjualan merch, pemberian hadiah untuk peserta, biaya tiket masuk, sponsor, dan lain sebagainya. Untuk bagian conventionnya, acara workshop ini akan menghadiri speaker yang sudah dikenal oleh publik yang nantinya sebagai branding kita agar peserta maupun orang yang hadir mau untuk ke acara kita. Dan yang terakhir bagian exhibition adanya booth sponsor dan merch eksklusif yang kami tawarkan. Boleh di next? Baik, untuk tujuannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari acara ini. Acara Professional Etiquette Day ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai etika profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya terkait table manner dan juga grooming. Yang kedua, untuk membekali peserta dengan pengalaman langsung melalui simulasi praktik table manner dan juga peragaan grooming, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa dalam aspek personal branding, komunikasi, dan juga profesionalitas. Tidak kalah penting, acara ini juga membawa pesan sustainability dengan memberikan merchandise berupa reusable cutlery sebagai insentif ramah lingkungan. Boleh di next? Selanjutnya ada konsep acara. Konsep acara dari Professional Etiquette Day ini menggabungkan 4 aspek utama MICE yang saling melengkapi. Yang pertama, aspek meeting yang hadir melalui interaksi langsung antara peserta, narasumber, dan juga panitia. Kegiatan ini meliputi sesi tanya jawab, diskusi, hingga sharing session bersama alumni yang berbagi pengalaman di dunia kerja. Dengan begitu, peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga bisa membangun relasi dan juga mendapatkan wawasan tambahan. Lalu yang kedua ada aspek insentif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian merchandise berupa reusable cutlery dengan logo acara. Nah, souvenir ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi peserta, tetapi juga membawa pesan sustainability sebagai ajakan untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Lalu yang ketiga adanya aspek conference yang diwujudkan melalui seminar yang menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang etika kerja, table manner, dan juga grooming. Nah, pada sesi ini peserta mendapatkan pemahaman teoritis mengenai bagaimana bersikap profesional di dunia kerja. Lalu yang terakhir adalah aspek exhibition yang tercermin melalui kegiatan praktik langsung. Peserta dapat mengikuti simulasi table manner dengan tata ruang formal dining, sekaligus menyaksikan display busana kerja profesional dan juga semi formal. Hal ini memungkinkan peserta untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata atau experiential learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan untuk pemateri yang akan diisi pada acara ini. Ada beberapa saran. Yang pertama ada Tito Andika sebagai F&B trainer Aston Rasuna Hotel. Beliau ini pernah memimpin pelatihan table manner untuk mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Nasional. Sesuai dengan review dari Universitas Nasional, suasana pelatihan yang dibangun Bapak Tito ini sangatlah hangat karena seringkali pria yang memiliki pengalaman puluhan tahun bekerja di F&B hotel baik di Indonesia maupun di luar negeri ini seringkali melontarkan candaan-candaannya yang membuat mahasiswa tersenyum bahkan tertawa sehingga bisa mencairkan ketegangan mahasiswa karena harus mempraktekkan tata cara table manner yang benar. Nah, yang kedua ada Ibu Dian Ekawati sebagai F&B koordinator dari Horizon and Residence.
Beliau ini pernah menjadi pemateri pada workshop Test the Word, Learn the Manner yang diadakan oleh Divisi Table Manner KSM Protokoler FISIP UPNVJ. Sebagai review dari mereka, Ibu Dian Ekawati ini menyajikan etika makan internasional plus praktik langsung di suasana yang fun dan edukatif. Sangatlah cocok untuk mahasiswa-mahasiswa kampus yang ingin belajar dengan suasana segar dan kompeten. Boleh tolong di next? Selanjutnya ada rangkaian kegiatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Professional Etiquette Day merupakan sebuah acara edukatif dan interaktif yang ditujukan untuk membekali para mahasiswa dengan keterampilan dasar dalam beretika profesional, khususnya dalam hal penampilan, etika makan, dan cara membawa diri di lingkungan kerja. Acara ini kami kemas dalam bentuk seminar, workshop praktik, sesi grooming, talk show, dan pameran booth merchandise yang menarik. Boleh teman-teman lihat rangkaian kegiatan yang sudah kami buat pada layar masing-masing. Boleh tolong di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada target peserta. Target peserta ini ada 4, yaitu mahasiswa, karyawan muda, pekerja di bidang hospitality, dan pelaku bisnis. Kalau untuk mahasiswa ini tuh dari berbagai jurusan yang relevan dengan dunia kerja profesional seperti perhotelan, pariwisata, tata boga, tata busana, dan juga administrasi seperti kita. Yang kedua ada karyawan muda yang baru memasuki dunia kerja dan membutuhkan pembekalan etika profesional. Yang ketiga pekerja di bidang hospitality yang tentunya sehari-hari itu berhubungan dengan tamu dan juga klien. Yang terakhir ada pelaku bisnis atau entrepreneur muda yang sering menghadiri pertemuan formal, negosiasi maupun jamuan bisnis. Untuk selanjutnya boleh di next. Oke, untuk selanjutnya yaitu output acara yang kami harapkan. Yang pertama itu ada pengalaman praktik langsung, di mana melalui sesi workshop, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung mempraktikannya sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam dan juga aplikatif. Lalu yang kedua ada pengalaman event interaktif, di mana rangkaian seminar, workshop, dan juga exhibition dirancang interaktif sehingga peserta bisa belajar sambil merasakan pengalaman langsung yang menyenangkan. Lalu yang ketiga ada peningkatan soft skill, di mana peserta dapat lebih percaya diri untuk memahami cara bersikap yang tepat serta mampu membangun citra diri positif di lingkungan akademik maupun profesional. Lalu untuk yang keempat itu ada networking dan juga relasi, di mana acara ini menjadi wadah untuk bertemu dengan pembicara profesional, praktisi maupun sesama peserta sehingga dapat memperluas jejaring dan juga peluang kolaborasi. Lalu untuk output yang kelima itu ada ilmu dan juga wawasan baru, di mana peserta akan memperoleh pengetahuan tentang table manner dan juga grooming yang relevan dengan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kesiapan menghadapi situasi profesional. Lalu yang keenam itu ada sertifikat kepesertaan, di mana setiap peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti partisipasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai dalam portofolio maupun CV. Lalu untuk output yang terakhir itu ada pengalaman praktik langsung. Ada merchandise eksklusif, di mana peserta akan menerima merchandise berupa cutlery set atau perlengkapan pendukung lain yang bermanfaat sekaligus menjadi kenang-kenangan acara. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke kelompok 3. Oke, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Munawaro SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah MAIS hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah ide yang berawal dari sebuah keresahan. Semester 5 ini membuat kami sadar bahwa dunia profesional semakin dekat. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi keberlanjutan karir ke depannya, kami mempersembahkan Beyond, Building Economic, Youth Opportunities and Development. Boleh di next. Oke, sebelum memulai presentasi mengenai event Beyond ini, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Alma Zafira, Citra Ayu,
Natasha Sharon, saya sendiri Raka Ari, dan Sabil Alvin. Boleh di next? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai pemaparannya. Di sini yang pertama ada problem statement. Bion tercipta dari Bion tercipta dari sebuah fakta, yaitu di sini ada data statistik dan skill gap. Yang pertama ada data statistik jumlah pengangguran sarjana mulai dari diploma 4, S1, S2, S3 di Indonesia dari tahun 2022 sampai 2025. Nah, Badan Pusat Statistik dalam laporan terbarunya mengatakan keadaan angkatan kerja di Indonesia tahun 2025 mencatat bahwa pengangguran dari lulusan diploma 4, S1, S2 hingga S3 terus bertambah sejak tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan bahwa peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi belum sebanding dengan jumlah lulusan yang dihasilkan tiap tahunnya. Lalu di sini ada skill gap, yaitu menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153 juta orang. Namun, hanya 12,66% lulusan sarjana dan sebagian besar memiliki keterampilan umum yang tidak langsung terserap oleh industri. Proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah yang mendominasi menyebabkan mismatch dalam pencocokan kebutuhan perusahaan dan kompetensi pelamar kerja. Lalu skill gap Indonesia paling terlihat di sektor teknologi informasi. Laporan ini menurut dari Bank Dunia dan Geek Hunter. Mereka memperkirakan kekurangan talenta digital bisa mencapai 9 juta hingga pada tahun 2030. Profesi seperti data analis, AI engineer, dan cyber security expert semakin sulit untuk ditemukan. Permintaan tenaga kerja dengan kemampuan digital seperti pemrograman, analitik data, UI dan UX design, dan pengembangan sistem jauh melampaui pasukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana Bion terhubung dan mendukung SDGs nomor 8? Kesiapan kerja merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh calon angkatan kerja agar mampu bersaing di dunia profesional. Kesiapan tersebut dapat dibentuk oleh berbagai faktor. Di antaranya keterampilan, akses informasi, serta penguasaan soft skill. Proses pembentukan kesiapan kerja sebaiknya dilakukan sejak dini, khususnya ketika mahasiswa masih berada dalam tahap pendidikan. Melalui berbagai media, mahasiswa dapat memperkaya keterampilan, memperoleh informasi dunia kerja, dan menguatkan soft skill sehingga lebih siap memasuki pasar kerja. Namun, realitas menunjukkan bahwa salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran adalah kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap dunia kerja. Terlebih, perkembangan era Society 5.0 menuntut generasi muda memiliki soft skill seperti kreativitas, komunikasi, dan berpikir kritis. Kurangnya kesiapan menghadapi tuntutan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik pada individu maupun masyarakat. Secara individu, mahasiswa dapat mengalami kehilangan keterampilan yang diperoleh selama kuliah, munculnya rasa cemas dan rendah diri, hingga stres akibat kegagalan dalam memperoleh pekerjaan. Sementara dalam lingkup yang lebih luas, tingginya angka pengangguran dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan menambah angka kriminalitas. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-8, Decent Work and Economic Growth, yang menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, produktif, dan inklusif, sekaligus menyediakan pekerjaan layak bagi semua. SDG 8 menyoroti isu-isu penting seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan praktik kerja paksa, peningkatan produktivitas ekonomi, hingga promosi lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kesiapan kerja bagi generasi muda menjadi bagian integral dari upaya mencapai target SDG 8. Khususnya dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pencapaian SDG 8, hadirlah Bion. Boleh di next? Baik, selanjutnya apa sih itu Bion? Bion merupakan sebuah career exhibition yang berfokus pada isu future of work dengan menekankan pentingnya SDGs nomor 8 yaitu decent work dan economic growth. Adapun sasaran dari Bion ini sendiri, yang pertama yaitu adalah mahasiswa, fresh graduate, dan masyarakat umum.
Lalu, kami juga menyasarkan kepada perusahaan yang membuka kesempatan kerja dan ingin menjangkau talenta muda. Selanjutnya, kami juga menjangkau para institusi pendidikan dan komunitas yang peduli akan isu keberlanjutan dan pekerjaan yang layak. Lalu, tujuan dari Beyond ini yang pertama adalah menjembatani gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Lalu selanjutnya untuk membekali para generasi muda dengan keterampilan dan wawasan karir berkelanjutan, lalu juga mendukung pencapaian SDGs nomor 8 melalui penyediaan akses pekerjaan yang layak. Dengan itu, adapun manfaatnya bagi peserta yang pertama itu adalah peluang networking dan persiapan menghadapi rekrutmen serta peningkatan kapasitas diri. Untuk perusahaan, kami menyediakan akses langsung ke talenta muda yang potensial serta kesempatan untuk memperkuat employer branding mereka. Lalu yang terakhir, untuk institusi atau komunitas, ini merupakan sebuah kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan selanjutnya, Selanjutnya untuk detail activities Beyond, yang pertama itu ada karir seminar. Sesi seminar ini akan dibuka oleh para praktisi maupun ahli di bidangnya yang membahas tren terbaru dalam dunia kerja, tantangan karir, serta tips persiapan memasuki dunia profesional. Peserta nantinya akan mendapatkan insight mendalam mengenai perkembangan industri dan arah karir masa depan. Lalu yang kedua yaitu Company Talk Show, di mana talk show interaktif bersama berbagai perusahaan ternama yang akan berbagi pengalaman mengenai budaya kerja, peluang karir, serta kompetensi yang mereka cari dari talenta muda. Peserta nantinya bisa langsung bertanya dan berdiskusi dengan perwakilan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu mock-up interview, yaitu simulasi wawancara kerja bagi peserta terpilih langsung bersama HR atau rekruter dari perusahaan. Peserta akan merasakan pengalaman interview nyata sekaligus mendapatkan feedback langsung untuk meningkatkan kesiapan menghadapi proses rekrutmen. Lalu yang terakhir yaitu CV reviews. Sesi review CV bagi peserta terpilih yang akan diberi masukan langsung dari profesional HR. Peserta akan mendapatkan tips praktis dalam menyusun CV yang lebih menarik dan sesuai standar perusahaan. Sesi ini juga tersedia secara online setelah acara. Oke, jadi output dan outcome yang kami harapkan dari acara ini adalah kami menargetkan terciptanya partisipasi aktif dari mahasiswa, fresh graduate, dan perusahaan melalui rangkaian kegiatan seperti career exhibition, company talk show, CV review, dan mock-up interview. Output yang diharapkan yaitu mencakup jumlah peserta dan perusahaan yang terlibat, terselenggaranya seluruh sesi interaktif sesuai jadwal, serta terbentuknya database koneksi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta sebagai peluang karir. Selain itu, kepuasan peserta dan perusahaan juga akan diukur melalui survei dan Net Promoter Score, sehingga setiap langkah penyelenggaraan dapat dipantau efektivitasnya. Sementara itu, dari outcome yang kami harapkan adalah acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peserta. Peserta diharapkan mendapatkan wawasan baru mengenai tren dunia kerja dan future of work, sekaligus meningkatkan keterampilan praktis seperti membuat CV, menghadapi interview, dan membangun personal branding. Selain itu, acara ini juga membuka peluang nyata bagi peserta untuk memperoleh magang ataupun bekerja, serta dapat membangun hubungan strategis antara kampus, mahasiswa, dan perusahaan. Dengan begitu, kami mengharapkan Beyond bukan hanya sekadar ajang mencari kerja, tetapi juga menjadi wadah yang dapat membantu generasi muda untuk lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Boleh di next? Selanjutnya yaitu impact projection. Yang pertama itu ada dari perusahaan. Yang pertama yaitu akses langsung ke talenta muda, di mana perusahaan nantinya bisa menemukan mahasiswa dan fresh graduate dengan skill yang relevan. Lalu yang kedua yaitu employer branding. Kesempatan mengenalkan budaya kerja, nilai dan citra perusahaan kepada calon kandidat. Lalu yang ketiga networking dengan institusi pendidikan. Membangun relasi jangka panjang dengan kampus atau komunitas untuk kolaborasi di masa depan. Lalu yang keempat yaitu feedback kandidat. Perusahaan bisa melihat ekspektasi generasi muda terhadap dunia kerja sehingga bisa menyesuaikan strategi rekrutmen. Lalu impact untuk institusi atau komunitas, yang pertama itu ada peningkatan kualitas SDM. Membantu mencetak generasi muda yang siap kerja melalui seminar, review CV, dan mock-up interview. Untuk yang kedua, yaitu kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Mendukung SDGs khususnya SDG 8, Decent Work, dan Economic Growth, dengan menciptakan akses kerja yang layak.
Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi multi pihak, mempertemukan kampus, perusahaan, dan komunitas dalam satu wadah untuk bersama-sama membangun ekosistem karir berkelanjutan. Lalu impact yang terakhir yaitu untuk peserta, peserta bisa mendapatkan networking, yaitu kesempatan membangun relasi langsung dengan perusahaan, rekruter, dan sesama peserta melalui company talk show. Lalu yang kedua, practical experience, yaitu pengalaman nyata menghadapi mock-up interview sehingga lebih siap menghadapi rekrutmen sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu career direction yang membantu peserta menentukan arah karir dan strategi untuk mencapai tujuan profesionalnya. Selanjutnya ada financial projection, yaitu terdiri dari revenue yang bersumber dari HTM, sponsorship, dan booth talent. Dan yang lalu expense-nya itu diperkirakan untuk venue, pembicara, dekorasi, logistik, dan transportasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Next, kelompok 4 ya. Iya, Bu. Saya izin share screen. Oke, baik. Saya izin mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Munawaroh SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah MAIS hari ini. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan ide yang telah kami diskusikan. Kelompok kami mengambil nama kegiatan Rating Fashion, di mana Rating Fashion ini mengangkat isu tentang fast fashion dan juga Wandsworth. Berikut adalah anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Adinda Triwahyuni, lalu ada saya sendiri, Alin Rahmagani Ekswanti, ada Atika Putra Rahmawati, Nurul Fitriana, dan juga Nurul Najwa Mainanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada beberapa poin utama yang akan kami bahas, yaitu ada latar belakang, tujuan acara, konsep acara, rangkaian kegiatan, target partisipan, output yang diharapkan, keunikan acara, dan yang terakhir ada rencana anggaran biaya. Boleh di next? Selanjutnya ada latar belakang. Industri fashion kini menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia karena maraknya fast fashion yang menekankan produksi cepat dan konsumsi berlebihan. Akibatnya, pakaian sering hanya dipakai sebentar, lalu menumpuk atau menjadi sampah yang berdampak buruk bagi lingkungan melalui limbah tekstil, polusi, dan pengguna sumber daya berlebihan. Fenomena ini dekat dengan kehidupan mahasiswa yang gemar mengikuti tren instan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Untuk itu, Rating Fashion hadir sebagai wadah edukasi dan ruang kreatif yang mengajak generasi muda tetap stylish sekaligus peduli lingkungan melalui bazar pre-love, talk show, hingga workshop upcycle. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan acara dari Rating Fashion. Yang pertama itu untuk meningkatkan awareness tentang dampak fast fashion serta kebiasaan Wandsworth terhadap lingkungan dan pola konsumsi. Yang kedua, memberikan edukasi praktis melalui talk show dan kegiatan swap market yang juga menampilkan hasil kreasi DIY sebagai alternatif gaya hidup berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan partisipasi peserta dalam mengolah kembali pakaian bekas agar memiliki nilai baru baik fungsi maupun estetika. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada konsep acara, jadi kita mengusung sustainable fashion, yang dimana acara ini itu akan mengangkat isu fast fashion dan kebiasaan Wandsworth yang marak di kalangan generasi muda. Konsep yang diusung adalah menggabungkan edukasi, kreativitas, dan interaksi langsung, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain.
Baik, untuk selanjutnya ada rangkaian acara. Untuk rangkaian acara sendiri, rencananya kami akan mengadakan dua macam rangkaian dalam satu hari. Yang pertama akan ada talk show. Di talk show ini nanti kami akan mengundang narasumber yang relevan dengan isu yang kami angkat, yaitu terkait fast fashion. Dalam talk show-nya nanti akan membahas dampak dari fast fashion itu sendiri. Selain itu, narasumber juga nanti diminta untuk memberikan tips and trick mengupcycling baju-baju yang sudah lama ataupun mix and match ulang baju yang sudah tidak terlalu trendy agar tetap bisa dipakai dan tetap dapat mengikuti tren terkini. Lalu untuk rangkaian yang kedua akan ada open booth dengan dua macam booth, di mana booth yang pertama kami namai sebagai swap market. Pada booth ini, peserta acara yang ingin mengunjunginya diwajibkan untuk membawa baju-baju yang sudah tidak mereka pakai namun masih layak untuk digunakan. Jadi di awal sebelum acara talk show dimulai, para peserta yang ingin mengunjungi booth ini nantinya harus memberikan baju yang mereka bawa terlebih dahulu kepada panitia. Lalu setelah acara talk show selesai, barulah mereka bisa mengunjungi swap market yang sudah dipersiapkan panitia dengan baju-baju yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa pada booth ini tidak ada transaksi jual beli. Jadi siapapun yang sudah memberikan bajunya, maka ia bisa memilih ataupun mengambil baju lain yang ada di swap market ini. Jadi konsepnya mirip dengan thrifting, namun tidak ada proses jual beli. Lalu untuk booth yang kedua yaitu booth baju DIY. Jadi pada booth ini akan disediakan baju-baju ataupun fashion item lain yang terbuat dari limbah tekstil, misalnya kain perca. Pada booth ini barulah akan ada proses transaksi jual beli, jadi siapapun bisa mengunjungi booth ini tanpa ada syarat apapun. Boleh di next? Selanjutnya ada target partisipan. Dari kami sendiri merencanakan acara ini tidak hanya untuk orang-orang yang ada di UNJ, namun juga terbuka untuk umum. Untuk lebih spesifiknya, target partisipannya itu ada mahasiswa dan pelajar, komunitas kreatif dan fashion, ada pecinta lingkungan ataupun orang-orang yang peduli dengan sustainable fashion, dan juga yang terakhir ada masyarakat umum. Boleh di next? Oke, selanjutnya output yang diharapkan dari rating fashion. Yang pertama itu peserta memiliki pemahaman baru tentang dampak fast fashion dan alternatif gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya ada peserta terlibat aktif dalam kegiatan talk show maupun swap market sebagai bentuk pengalaman langsung. Kemudian terciptanya karya nyata berupa produk DIY dari pakaian bekas yang berhasil ditampilkan maupun dijual. Dan yang terakhir ada muncul perubahan sikap peserta untuk lebih bijak dalam membeli, menggunakan, dan mengelola pakaian setelah mengikuti acara. Boleh di next? Selanjutnya keunikan acara dari Rating Fashion. Yang pertama itu fashion dan edukasi. Rating Fashion tidak hanya sekedar menampilkan busana, acara ini juga memberikan pemahaman tentang isu fast fashion serta solusi berkelanjutan. Yang kedua, interaktif dan partisipatif. Peserta tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut terlibat melalui kegiatan swap market, workshop DIY, hingga diskusi dalam talk show. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa pakaian lama bisa diolah kembali jadi produk bernilai guna dan estetika. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya kami ada sedikit menganggarkan untuk kegiatan Rating Fashion ini. Untuk pemasukannya ini kita mengharapkan mendapatkan dari sponsor juga tiket dan juga danusan untuk menambah sedikit pemasukan untuk acara ini. Target kita itu pemasukan sekitar 3.425.000. Lalu untuk pengeluaran ini kita menganggarkan untuk konsumsi yang pertama untuk konsumsi panitia sekitar 75 orang dan per orang itu 500.000. Yang kedua konsumsi narasumber dan tim kita anggarkan untuk 3 orang di mana per orangnya itu budgetnya 100.000. Yang ketiga ada fee pembicara yaitu kita budgetkan 1 juta. Yang keempat ada dekorasi dan juga properti itu satu bundle kita budgetkan 250.000. Yang kelima ada cetak materi dan juga tiket itu satu bundle kita budgetkan 500.000. Dan yang terakhir transportasi dan juga keperluan logistik itu satu bundle kita budgetkan juga 250.000 hingga pengeluarannya kira-kira sekitar 3.425.000.
Oke, sekian pemaparan ide kegiatan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Oke, izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Munawaro, SEMSI, selaku dosen pada mata kuliah MAIS, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Haurenjani, moderator dari kelompok 5, yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Boleh di next? Oke, adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Dea Fitriani Prayogi, lalu ada Siva Aneulia, lalu ada Nova Sofianti, dan saya sendiri Haure Enjani, dan yang terakhir ada Farah Faridunisa. Boleh di next? Oke, di sini ada nama dan konsep kegiatan dari kelompok kami yaitu Innovate for Earth dengan kegiatan ajang konferensi, pameran, dan pelatihan yang mempertemukan mahasiswa dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menciptakan inovasi berkelanjutan serta mengurangi ketimpangan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi latar belakang dari acara ini dibuat agar mahasiswa serta peserta lain berperan aktif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menjadi agen perubahan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Boleh di next? Selanjutnya, hubungan acara ini dengan SDGs, yaitu kami menghubungkan acara ini dengan beberapa SDGs. Yang pertama ini hubungannya dengan SDGs 8. Pameran membantu mahasiswa mempromosikan produk mereka. Dengan adanya pameran tersebut mendorong munculnya peluang usaha baru dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan dengan SDG 9 yaitu konferensi membahas inovasi dan teknologi. Dari konferensi nanti akan mendorong mahasiswa menghasilkan ide-ide kreatif serta mendukung perkembangan industri yang berinovasi. Selanjutnya itu SDG 10, semua mahasiswa dari berbagai latar belakang bisa ikut promosi produk di pameran dan ikut pelatihan. Kesempatan yang setara ini membantu mengurangi kesenjangan antar mahasiswa. Semua orang bisa ikut berpartisipasi, mendapatkan manfaat serta akses terhadap ilmu maupun kesempatan yang sama. Selanjutnya, hubungan dengan SDGs 12, peserta wajib membawa wadah anti sekali pakai. Contohnya ini seperti bawa tumbler dan bekal pakai kotak makan. Dan yang terakhir itu hubungannya dengan SDGs 17, yaitu kita mengkolaborasikan 15 pembicara dari berbagai pihak. Ini menunjukkan adanya kerjasama lintas sektor yang penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Boleh di next? Jadi tujuan diadakannya acara ini yaitu mahasiswa diberi wadah untuk belajar, berkreasi, dan berjejaring sambil berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next?
Oke, baik. Makasih sebelumnya. Selanjutnya ada konferensi, di mana konferensi ini adalah main stage dari salah satu acara kami, yang di mana dari konferensi ini merupakan suatu forum yang interaktif untuk mempresentasikan dari hasil praktik nyata dan insight dari baik itu dari mahasiswa ataupun akademisi dan praktisi yang terkait dengan SDGs yang berhubungan yang tadi dari disebutkan. Dan juga untuk target pesertanya ini mahasiswa ataupun dosen ataupun NGO, startup dan publik umum yang tertarik dengan membahas tentang SDGs. Untuk tujuan konferensi sendiri itu menyebarkan suatu praktik baik dari SDGs itu sendiri, baik itu di level kampus maupun di level non kampus. Dan dari tujuan konferensi ini baru memfasilitasi adanya suatu kolaborasi dan peluang implementasi baik itu project, inkubasi maupun magang ataupun internship yang berhubungan dengan SDGs. Dan ketiga itu meningkatkan suatu kapasitas peserta lewat diskusi dan networking. Selanjutnya, boleh di next. Dan untuk durasi acaranya, untuk kegiatan ini tuh dari pukul 9 sampai selesai, dengan durasi tiap sesinya itu ada kurang lebih 60 menit, dan kita membuka 5 sesi ataupun 6 sesi berdasarkan dengan topik SDGs kita nanti. Dan alur tiap sesinya itu kita mungkin di setiap satu sesinya itu kita menjelaskan dulu praktik nyatanya dari satu narasumber yang udah apa aja yang dilakukan dari praktik nyata tersebut, baru mempresentasikan materi ataupun insight dari narasumber berhubungan dengan SDGs tentang sesi pertama ini. Baru yang selanjutnya itu ada yang namanya panel diskusi dan Q&A. Boleh di next. Untuk konferensi sendiri ini, kita memilih untuk lokasi sebenarnya itu aula yang kapasitasnya besar. Kalau di UNJ sendiri itu ada aula Latif sama aula Bung Hatta. Dan aturan pesertanya itu membawa tumbler dan alat makan sendiri, dan itu berhubungan dengan zero waste event. Dan peserta di sini wajib registrasi online. Selain dari konferensi itu ada bukan main eventnya, main stage-nya itu ada juga yang namanya pameran dan mini workshop. Untuk pameran dan mini workshop itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pameran. Jadi latar belakang daripada pameran ini sendiri itu masih banyak mahasiswa yang belum punya wadah untuk mempromosikan produknya sendiri. Dan biasanya mereka mempromosikannya hanya lewat WhatsApp, dan pesan chat itu kan bisa hilang ya. Jadi kenapa tidak disediakan satu wadah yang bisa membuat mereka mempromosikan produk-produk mereka. Terus yang kedua itu tujuan acaranya itu untuk mendorong mahasiswa untuk mengembangkan bisnis mereka yang berkelanjutan, yang pastinya bisnisnya harus seperti itu. Terus melalui pameran dan platform digital untuk memperluas pasar juga. Terus juga mengajak mahasiswa untuk memiliki bisnis di bidang makanan dan minuman untuk berkolaborasi mengusung nilai SDGs, yaitu Profit, People, and Planet. Konsep pameran sendiri itu nanti ada pameran fisik dengan stand, sama ada promosi online nanti melalui Linktree yang terhubung dengan platform e-commerce toko mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Terus keuntungannya sendiri bagi peserta dapat membeli dan berinteraksi langsung dengan para pengusaha muda tentang produk dan tips atau wawasan baru tentang kewirausahaan. Boleh di next. Selanjutnya terkait workshop akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada workshop, di mana tema workshop ini ada A Smart Move, Let's Short Our Trash, di mana narasumbernya berasal dari Green Nation Foundation. Green Nation Foundation ini merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di bidang lingkungan yang berfokus pada isu konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia. Green Nation Foundation ini juga merupakan generasi hijau yang sedang berjuang mengatasi 10 tahun paling kritis kerusakan di bumi. Adapun konsep
Dari workshop ini sendiri, yang pertama ada pemberian materi berupa edukasi tentang memilah sampah sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya ada praktik berupa games edukasi pilah sampah, di mana games ini bisa terdiri dari matching, board game, atau kuis interaktif yang dilaksanakan melalui Kahoot atau quizzes. Adapun latar belakang dari workshop ini, yaitu masyarakat ataupun mahasiswa masih banyak yang belum memiliki kebiasaan untuk memilah sampah dengan tepat dan baik. Pada kebanyakan tempat umum telah tersedia sampah terpilah sesuai dengan 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya beracun. Namun masih banyak masyarakat ataupun mahasiswa yang belum membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah seringkali dibuang sembarangan atau tercampur antar kategori yang ada, yang menyebabkan proses untuk daur ulang sampah menjadi lebih sulit. Masalah ini terjadi karena kurangnya kebiasaan dan edukasi yang diberikan mengenai proses memilah sampah dengan benar. Adapun tujuan diadakannya workshop ini yaitu peserta diharapkan dapat lebih paham, lebih peduli, dan bisa menjadi kebiasaan untuk membuang sampah dan memilah sampah dengan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini untuk selanjutnya ada dampak terhadap SDGs. Yang pertama itu ada SDGs 8. Jadi pameran yang diselenggarakan ini memberi mahasiswa kesempatan untuk mempromosikan produk sekaligus membuka peluang usaha baru. Lalu yang kedua ada SDGs 9. Jadi melalui konferensi, mahasiswa diajak untuk membahas inovasi dan teknologi. Nah, dari forum ini lahirlah ide-ide kreatif yang bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada SDG 10. Jadi kegiatan ini bersifat inklusif karena semua mahasiswa ikut tanpa memandang latar belakang. Ini dapat berpartisipasi secara setara. Hal ini menumbuhkan kebersamaan sekaligus mengurangi kesenjangan. Lalu yang keempat itu ada SDGs 12. Jadi peserta ini didorong untuk mengurangi plastik sekaligus sekali pakai dengan membawa wadah sendiri, sekaligus membiasakan memilah sampah. Lalu yang terakhir itu ada SDGs 17. Jadi kegiatan ini menghadirkan narasumber dan mitra dari berbagai bidang. Jadi kolaborasi lintas sektor ini memperlihatkan bahwa keberhasilan SDGs tidak hanya dicapai melalui kerjasama dan sinergi dari banyak pihak. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk output acara dari kami secara keseluruhan itu, yang pertama itu ada meningkatnya suatu pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian mahasiswa, baik itu mahasiswa serta peserta lainnya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu sendiri. Dan kedua itu adanya terbentuknya suatu collaborate dan jaringan antara mahasiswa, akademisi, praktisi, NGO, ataupun startup, ataupun UMKM lainnya, dan pihak-pihak yang terkait mengenai dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Terus juga lahirlah sebuah inovasi dan ide-ide yang kreatif di bidang pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dari kalangan mahasiswa itu. Selanjutnya itu ada terfasilitasinya pengembangan suatu bisnis yang berkelanjutan oleh mahasiswa melalui pameran ataupun platform digital. Dan selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan konsumsi yang dimana itu bertanggung jawab secara bersama, seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah penyebaran praktik baik tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini di level kampus maupun non-kampus, serta implementasi apa saja yang sudah dikerjakan dalam proyeknya, inkubasi, dan magangnya. Dan terakhir itu ada kontribusi nyata terhadap suatu pencapaian dari SDGs itu sendiri dengan dampak yang positif bagi suatu lingkungan dan masyarakat secara luas. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan ide yang sudah dipresentasikan. Innovate for Earth ini bertujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui konferensi, pameran, dan workshop. Acara ini dirancang untuk mempertemukan mahasiswa, akademis, dan praktisi dalam upaya menciptakan inovasi yang ramah lingkungan,
dan mengurangi ketimpangan. Fokus utama acara ini adalah meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian mahasiswa terhadap SDGs. Selain itu, acara ini juga menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk berjejaring, mempromosikan usaha usaha ber- usaha berkelanjutan dan berkolaborasi dalam proyek-proyek inovatif. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan penekanan pada praktisi ramah lingkungan, Innovate for Earth ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Boleh di next? Oke, mungkin sekian pemaparan ide dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Munawaro, SEMSI, dan teman-teman APDA. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan ide konsep acara kami, yaitu Eco Fashion Festival, pemanfaatan barang bekas menjadi karya tanpa batas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bernaliza Fudeli bersama rekan-rekan saya, ada Aya, Amelia, dan juga Sofiani. Yang pertama adalah latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Bunga. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah latar belakang. Permasalahan sampah di lingkungan kampus semakin meningkat seiring banyaknya kegiatan mahasiswa yang menghasilkan limbah, seperti banner bekas event, botol plastik, kardus, kertas, hingga pakaian yang tidak terpakai. Sebagian besar barang-barang tersebut akhirnya terbuang percuma tanpa dimanfaatkan kembali. Padahal jika dikelola kembali, limbah tersebut dapat diolah menjadi produk baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Melalui Eco Fashion Festival, mahasiswa diajak untuk lebih peduli lingkungan sekaligus diberi ruang berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan peluang usaha ramah lingkungan melalui seminar, workshop, pameran, lomba, dan program tukar barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ada deskripsi acara. Jadi Eco Fashion Festival ini adalah sebuah acara MICE berbasis green event yang mengangkat konsep ekonomi sirkular di lingkungan kampus. Acara ini dibuat sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berkreasi, belajar, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan gaya hidup berkelanjutan melalui pengolahan barang bekas menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang baru. Eco Fashion itu sendiri adalah ekonomi sirkular dan inovasi, sehingga kepanjangan Eco Fashion Festival ini adalah Festival Ekonomi Sirkular dan Inovasi. Maknanya sebuah festival yang berfokus pada penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan barang bekas dengan kreativitas dan inovasi tanpa batas. Nah, alasan kami memilih konsep ini adalah karena konsep ekonomi sirkular ini kan masih jarang disentuh di event mahasiswa ya. Selain itu, mudah diterapkan karena bahan bakunya banyak tersedia di kampus seperti banner bekas acara-acara organisasi, kertas, botol plastik, pakaian lama, dan sebagainya. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya itu konsep event Eco Fashion Festival ini memiliki ciri khas konsep yang pertama mengedepankan kreativitas mahasiswa dalam mengolah sampah di lingkungan kampus, yang kedua memadukan isu lingkungan dengan peluang kewirausahaan, yang ketiga festival interaktif, yaitu peserta bukan hanya menonton tapi juga ikut terlibat dalam acara tersebut, lalu yang terakhir berorientasi pada keberlanjutan dan dapat dijadikan agenda tahunan kampus. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya adalah tujuan dari acara Eco Fashion Festival.
Yang pertama, mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya penerapan konsep circular economy seperti reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, memberikan ruang kreativitas bagi mahasiswa untuk mengelola barang bekas menjadi produk bernilai. Yang ketiga, membuka peluang usaha berbasis produk ramah lingkungan di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya mengurangi sampah di lingkungan kampus. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah manfaat acara. Pelaksanaan Eco Fashion Festival diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi mahasiswa maupun lingkungan kampus. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain, terbentuknya komunitas mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan dan berkomitmen mengurangi sampah. Yang kedua, mendorong munculnya UMKM atau startup mahasiswa berbasis produk daur ulang. Yang ketiga, memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Boleh di next? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada rangkaian acara. Yang pertama itu konferensinya akan ada talk show, yaitu mengundang narasumber yang memang sesuai dengan bidang lingkungan hidup dan yang relevan dengan acara ini. Lalu ada workshop, yaitu DIY upcycling. Misalnya, kita bersama-sama membuat tas dari banner, lampu dari botol kaca, tempat pensil dari kaleng bekas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada insentif program. Ini adalah lomba antar kelompok mahasiswa untuk menciptakan produk baru dari barang bekas tersebut. Yang ketiga ada exhibition. Ini akan ada booth pameran karya mahasiswa. Produknya adalah dari barang bekas tadi. Dan yang terakhir ada special program. Ini ada bazar untuk menjual produk hasil daur ulang buatan mahasiswa tersebut. Boleh di next. Oke, untuk tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya ini akan untuk tempatnya akan diskusikan lebih lanjut sambil berjalannya persiapan acara ini, dan untuk waktu pelaksanaannya mungkin antara bulan November atau Desember saat mendekati ujian akhir semester. Boleh di next. Baik, selanjutnya target audiens. Target audiens Eco Fashion Festival adalah mahasiswa dari berbagai jurusan di kampus, terutama mereka yang memiliki minat dalam bidang lingkungan hidup, seni kreatif, wirausaha, dan juga inovasi. Kemudian ada target pembicara. Di sini kami memilih Pak Erick Thohir dan juga Chelsea Islan. Kami merasa kalau Pak Erick Thohir ini sangat tepat menjadi narasumber Eco Fashion Festival karena beliau aktif dalam kebijakan pelestarian lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Nah, sebagai Menteri BUMN, beliau mendorong larangan plastik sekali pakai, paperless, energi hijau, dan juga kendaraan listrik yang sesuai dengan konsep circular economy. Pengalaman dan komitmennya itu memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam mengelola limbah dan usaha ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ini ada Chelsea Islan. Kami memilih Chelsea Islan karena kami merasa Chelsea Islan ini sangat relevan menjadi narasumber karena kesadaran dan komitmen nyata sebagai influencer peduli lingkungan yang dia tunjukkan dalam gaya hidup ramah lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah plastik. Nah, Chelsea ini udah mencoba mendaur ulang sampah-sampah plastik di rumahnya. Dia juga memilah-milah sampah plastik dan juga menggunakan kembali sebagai barang yang berguna. Jadi Chelsea Islan ini mampu memberikan contoh konkret penerapan ekonomi sirkular dan diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa ataupun masyarakat untuk mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan lewat tindakan sehari-hari serta memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam inovasi pengelolaan limbah di kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sumber pendanaan dari event kami, yaitu pastinya dari sponsor dan juga dari usaha. Jadi kami berharap untuk event kami benar-benar full dari sponsor. Boleh di next.
Selanjutnya itu output dan harapan. Jadi dari event kami EcoVision ada beberapa hal nyata yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran ekologis mahasiswa, yang dimana membuat mahasiswa ini jadi lebih peduli sama lingkungan-lingkungan kampus tentunya, dan juga bisa menerapin namanya circular economy dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lahirnya karya dan inovasi keberlanjutan, yang dimana lahirnya karya-karya itu bukan hanya untuk cuma keren, tapi bisa dipakai dan juga bisa dijual kembali karya mereka. Yang ketiga, terbentuknya komunitas peduli lingkungan, yang dimana terbentuk komunitas hijau ini di kampus bisa menggerakkan program uh, ramah lingkungan atau bersih dari lingkungan kampus. Yang keempat yaitu munculnya wirausaha hijau baru, dan yang terakhir yaitu lingkungan kampus yang lebih hijau, bersih, dan juga keberlanjutan, yang dimana bisa membuat lingkungan kampus itu aware terhadap barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, bisa dijadikan barang yang bisa dipakai kembali. Boleh di next. Saya serahkan kepada moderator. Ya, sekian pemaparan dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 7 kami persilahkan. Baik, izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, Ibu Munawwaroh SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MAIS, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan usulan ide dari kami yang bertema Talk Show and Mini Workshop. Berikut merupakan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Alia Putri Sakira, Angel Octaviana, lalu ada Natasha Septi Arlinda, Reza Yusuf Hasan, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Trevino Rahmat Pribadi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi ide dari acara kami. Jadi acara kami bernama EcoCraft Youth Inspiring Talks and Hands-on Workshop dengan tema besar Green Lifestyle from Creative Hands of Youth. Tujuannya mengajak generasi muda berkreasi sekaligus menjaga bumi. Untuk talk show kami mengangkat tema Green Lifestyle untuk generasi muda yang membahas gaya hidup ramah lingkungan dari hal-hal kecil hingga kebiasaan sehari-hari. Event ini dikemas dalam bentuk talk show dan workshop kreatif agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga langsung mempraktikannya. Target audiensinya adalah mahasiswa, pelajar, komunitas muda, hingga masyarakat umum yang peduli lingkungan. Jadi aktivitas utamanya ada dua. Yang pertama, talk show inspiratif bersama narasumber berpengalaman. Dan yang kedua, workshop membuat eco-print tote bag dari kain, yaitu teknik menghias kain menggunakan pola alami dari daun atau bunga tanpa pewarna kimia berbahaya, sehingga ramah lingkungan, dan kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mengurangi sampah plastik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada 4 keunggulan dalam event ini. Yang pertama yaitu kombinasi antara teori dan praktik. Tidak hanya sekedar mendengar materi, peserta juga bisa langsung mempraktikkan konsep green lifestyle melalui EcoPrint. Hal ini memberi pengalaman belajar yang lebih membekas karena ada interaksi langsung dengan materi. Lalu yang kedua, nilai personalisasi tinggi. Setiap tote bag hasil EcoPrint berbeda, sehingga peserta merasa memiliki karya yang unik.
dan juga lebih personal. Hal ini meningkatkan kepuasan dan potensi untuk terus digunakan dalam kesehariannya. Dan dengan ini bisa jadi media kampanye secara berjalan. Lalu yang ketiga ada figur narasumber yang relatable. Kehadiran influencer lingkungan dan praktisi lokal memberi dua sisi yang menarik, yaitu figur publik yang menginspirasi sekaligus juga sebagai contoh nyata dari orang-orang yang biasa konsisten berdaya dengan praktik ramah lingkungan. Lalu untuk keunggulan yang keempat yaitu event yang membangun jejaring. Nah, talk show dan workshop ini memberi ruang interaksi antar peserta, komunitas, dan sponsor. Jadi bukan hanya ajang belajar, tapi juga peluang memperluas jaringan sosial dan juga profesional. Selanjutnya ada dampak dan manfaat. Yang pertama untuk peserta, mendapat pemahaman nyata bahwa gaya hidup hijau itu bisa sederhana, praktis, bahkan menyenangkan. Karya tote bag bisa jadi simbol perubahan kecil yang memberi bawa pulang dan juga bisa digunakan untuk kesehariannya. Lalu yang kedua ada penyelenggara. Reputasi penyelenggara terangkat sebagai pihak yang peduli lingkungan, kreatif dalam konsep, dan juga mampu menghubungkan isu global dengan kegiatan yang membumi. Lalu yang ketiga ada sponsor, kesempatan brand activation yang kontekstual, misalnya brand ramah lingkungan, bisa menempelkan identitas mereka di tote bag, memberikan sampel produk hijau, atau bisa juga menyisipkan pesan keberlanjutan di sesi talk show tersebut. Lalu untuk manfaat yang terakhir untuk masyarakat, dengan adanya kampanye reduce plastik melalui tote bag ramah lingkungan, dampaknya bisa lebih meluas. Setiap peserta yang memakai tote bag ke kampus, ke kantor, ataupun kegiatan sehari-harinya menjadi agent of change kecil yang menyebarkan kesadaran secara organik. Nah, lalu untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada sustainability. Jadi dalam acara ini kami juga sangat memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Pertama, penggunaan tote bag ramah lingkungan ini akan menggantikan plastik sekali pakai, sehingga para peserta nantinya tetap bisa membawa barang tanpa menambah limbah plastik. Kedua, bahan yang digunakan untuk workshop seperti cat akan dipilih yang non-toksik dan dapat minim limbah, sehingga aman bagi peserta maupun lingkungan. Yang ketiga, materi acara akan disediakan dalam bentuk digital, sehingga tidak ada cetakan berlebihan dan bisa mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, selama acara berlangsung akan ada pemilahan sampah agar lebih mudah dikelola dan juga bisa didaur ulang. Dan yang terakhir, konsep reuse dan reduce akan diterapkan di berbagai aktivitas, sehingga cara ini nanti tidak hanya bermanfaat secara isi, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Boleh di next. Selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya. Baik, untuk pendanaannya sendiri yang pertama yaitu bisa dari danusan, yaitu penjualan yang dilakukan oleh panitia sebelum acara dilakukan, serta mengajak sponsor untuk bekerja sama, di mana sponsor ini yang mengutamakan nilai keberlanjutan dari produknya, serta mempunyai produk yang mendukung tema, dan brand ini memiliki citra yang positif, serta mampu bekerja sama dengan baik. Jika sumber ini terpenuhi, maka akan bisa menyediakan aspek-aspek kebutuhan selama acara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya implementasi atau rencana pelaksanaan, yaitu yang pertama ada rundown. Rundown acara di sini ada yaitu yang pertama pembukaan dan juga ice breaking, yang kedua talk show dengan tema green lifestyle untuk generasi muda dengan durasi kurang lebih 1 jam. Yang ketiga ada diskusi dan Q&A dengan durasi kurang lebih 30 menit. Keempat ada workshop EcoPrine Tote Bag dengan durasi 2 jam. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pameran karya peserta dan juga penutup. Boleh di next. Baik, masih di sesi implementasi atau rencana pelaksanaan. Berikutnya di sini ada venue. Untuk event ini kami membutuhkan ruang indoor dengan meja dan kursi untuk workshop. Dan berikutnya ada narasumber, di sini ada 3 yaitu influencer lingkungan, praktisi eco-friendly lokal, dan juga perwakilan komunitas hijau atau generasi muda. Berikutnya ada peralatan workshop. Peralatan yang dibutuhkan yaitu tote bag polos, dedaunan atau bahan alami, warna alam atau cat non-toksik, palu kayu, plastik alas, dan juga setrika. Boleh di next.
Baik, berikutnya akan saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan ide dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok selanjutnya kami dipersilahkan. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang di Halo, mohon maaf apakah saya ada suaranya? Ada, Tio. Ya, oke. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Izin memulai kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Munawara SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MAIS. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 izin untuk memaparkan ide acara yang berjudul Smart Ecotech. Sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Enggar Hemati Pratiwi, lalu ada Irene Devina Meisha, Novia Fitri Maharani, sampai dengan Tia Almamida. Lalu di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas dari latar belakang sampai dengan highlight sustainability. Ya, baik untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Enggar. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dibentuknya Smart Ecotech. Yang pertama itu ada transportasi sebagai penyumbang emisi karbon yang signifikan. Nah, seperti yang kita ketahui, transportasi merupakan bagian yang krusial dari kehidupan sehari-hari. Namun ternyata, menurut IPCC, sektor transportasi ini menyumbang sekitar 23% dari total emisi CO2 global. Nah, angka ini tuh terus meningkat dari tahun 1990 dari 5,1 gigaton menjadi hampir 8,9 gigaton CO2 pada tahun 2019. Nah, yang artinya setiap perjalanan yang kita lakukan ini memiliki kontribusi nyata terhadap perubahan iklim di dunia. Nah, kedua itu ada kesadaran masyarakat dalam memilih moda transportasi ramah lingkungan yang masih rendah. Nah, apabila kita lihat di Indonesia, penggunaan kendaraan pribadi ini masih sangat mendominasi jalanan seperti di Jakarta. Nah, menurut data BPS pada tahun 2022, ada sekitar 124 juta unit sepeda motor yang beroperasi di jalanan. Nah, sementara infrastruktur untuk berjalan kaki, bersepeda, ataupun transportasi ramah lingkungan ini masih terbatas. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasanya kesadaran kita di moda transportasi yang berkelanjutan ini masih rendah. Nah, oleh karena itu, melalui event ini, serta akan kami ajak secara langsung melihat jejak karbon dari pilihan transportasi mereka yang akan divisualisasikan melalui layar LED.
Nah, dari situ peserta juga akan kami berikan rekomendasi-rekomendasi alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kami juga menyiapkan penyuluhan digital melalui website yang akan kami buat yang berisikan informasi, tips, dan panduan praktis tentang smart dan sustainable transportation. Mungkin sekian latar belakang untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, jadi Smart Eco Track itu apa sih? Smart Eco Track itu merupakan ruang interaktif buat ngenalin cara kita bergerak dan dampaknya ke lingkungan. Nah, di sini peserta bisa lihat langsung nih jejak karbon transportasi mereka muncul di layar LED. Nah, dari situ akan muncul juga saran transportasi ramah lingkungan yang bisa dipilih buat sehari-hari. Nah, setelahnya pengalaman ini dilanjutkan lewat penyuluhan digital di website. Biar kesadaran tentang pentingnya memilih smart dan sustainable transportation itu nggak berhenti pas di acaranya aja, tapi bisa dibawa ke kehidupan nyata. Nah, apa sih kita memilih nama Smart Eco Track? Yang pertama itu Smart itu melakukan penggunaan teknologi yang cerdas. Dimana tadi aku sudah sempat mention kita menggunakan LED juga website interaktif sekaligus ajakan untuk berpikir lebih bijak dalam memilih transportasi. Terus yang kedua ada Eco, di mana Eco ini fokusnya dalam keberlanjutan juga terhadap lingkungan, khususnya dalam mengurangi emisi karbon. Dan juga trek itu mempunyai dua makna, yaitu melacak jejak karbon transportasi peserta sekaligus jalur baru menuju kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi Smart Eco Trek itu merupakan melacak jejak karbon secara cerdas untuk membuka jalan menuju transportasi berkelanjutan. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada konsep acara. Seperti yang udah dijelasin di latar belakang sebelumnya, kalau misalkan transportasi itu menjadi salah satu penyumbang gas emisi karbon yang cukup signifikan. Maka dari itu, Smart Eco Track sendiri memilih konsep berupa event interaktif yang menampilkan jejak karbon transportasi peserta di LED dengan rekomendasi ramah lingkungan. Lalu dilanjutkan penyuluhan digital melalui website untuk mendorong kesadaran memilih smart and sustainable transportation. Tolong di next. Selanjutnya di sini ada alur kegiatan dari event Smart Eco Track sendiri. Karena kegiatan ini merupakan acara yang bersifat interaktif, jadi yang pertama alurnya di sini ada registrasi peserta. Jadi yang pertama peserta akan meregistrasi dan mengisi data kendaraan yang mereka gunakan. Yang kedua, dari data tersebut akan muncul visualisasi di LED berapa estimasi jejak karbon yang yang setelah mereka gunakan dari transportasi yang mereka pakai ke tempat acara tersebut. Jadi peserta bisa langsung lihat dampak transportasi yang mereka gunakan lengkap dengan rekomendasi transportasi yang lebih smart dan juga ramah lingkungan. Setelah itu masuk ke main event, di mana main event ini merupakan penyuluhan digital lewat website yang berupa visual dan juga data. Nah, website ini juga menjadi sekaligus implementasi dari pembelajaran web development dari Prodi APD. Lalu melalui media visual ini, peserta juga dapat diajak lebih sadar bahwa pilihan transportasi sehari-hari punya dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan bisa mulai beralih ke smart and sustainable transportation. Tolong di next. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya akan ada output acara dari Smart Eco Track, itu ada 4. Yang pertama ada data transportasi peserta, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mega tadi. Jadi peserta akan diminta untuk registrasi dan mengisi data kendaraan atau transportasi yang mereka gunakan. Nah, nantinya data ini itu akan bisa dipakai sebagai baseline untuk mengukur kebiasaan mobilitas. Lalu yang kedua, ini ada estimasi jejak karbon. Jadi setiap peserta dapat langsung melihat estimasi karbon dari moda transportasi yang dipilih yang ditampilkan di layar. Nah, nanti di layar itu akan ada perbandingan visual antara transportasi yang boros emisi versus yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, ini ada rekomendasi transportasi hijau. Jadi, peserta juga akan mendapat alternatif transportasi yang lebih sustainable seperti sepeda, transportasi publik, dan lain sebagainya. Nah, hal ini nantinya diharapkan akan memberi insight nyata bahwa setiap pilihan mobilitas berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.
Lalu yang terakhir itu ada edukasi visual via website. Nah, nantinya akan ada materi penyuluhan interaktif yang ditampilkan di website event seperti infografis, video singkat, sampai dengan simulasi dampak emisi. Selanjutnya di sini ada sustainability highlight. Di sini ada 4 poin, 4 output, dan juga sustainability highlight-nya. Nah, jadi singkatnya acara ini dapat mengajak peserta untuk lebih sadar terhadap dampak transportasi terhadap lingkungan. Melalui registrasi dan pengisian data kendaraan, peserta dapat melihat langsung estimasi jejak karbon di layar, serta mendapatkan rekomendasi transportasi ramah lingkungan. Nah, edukasi berlanjut melalui penyuluhan visual di website juga dapat menyampaikan pesan keberlanjutan bisa terus tersampaikan. Nah, output ini menegaskan komitmen terhadap sustainability dengan mendorong perubahan kebiasaan transportasi yang lebih hijau. Lalu ada impact jangka panjangnya juga atau legacy event. Yang pertama itu perubahan perilaku transportasi ke lebih hijau. Jadi after event peserta diharapkan lebih bijak memilih moda transportasi sehingga dapat memberikan kontribusi juga terhadap SDG Sustainable Development Goals khususnya pada SDG 11 yaitu Sustainable Citizen Communities dan juga SDG 13 yaitu Climate Action. In conclusion, jadi acara ini dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang jejak karbon transportasi, memberikan solusi ramah lingkungan, dan mendorong perubahan perilaku menuju mobilitas berkelanjutan yang mendukung SDG 11 dan juga 13. Oke, demikian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah semua ya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 1 sampai 8 yang udah presentasi dan temanya mengusung pastinya sustainability ya. Kurang lebih semua menyangkut dengan sustainable. Nah, kemudian tadi Ibu ada lihat itu yang kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sih sebenarnya kurang lebih ada kaitannya juga gitu. Nah, cuman nanti di kelompok kelas yang satu lagi juga kemarin Ibu udah mendengarkan juga presentasi dari kelas A ya. Nah, tinggal nanti tolong didiskusikan lagi, dikombinasi temanya ini. Tadi kan ada berkaitan juga dengan etiket ya, etiket profesional. Nah, itu sebenarnya ada di dalam materi personal branding. Ya, nah, terus tadi ada ide berkaitan dengan table manner. Nah, kalian nanti akan dapat itu sebelum kalian lulus, itu dari Prodi, ada nanti kegiatan table manner. Ya, itu nanti khusus. Nah, tapi nanti coba Ibu komunikasikan lagi dengan Korprodi, apakah itu bisa kita eh, satukan kegiatan itu menjadi satu rangkaian dengan ini gitu ya. Nanti setelah materi-materi mungkin hari keberapa hari, kalau kita bikin 2 hari, mungkin hari keduanya kita bikin table manner-nya gitu. Jadi langsung ke prakteknya setelah mendapat teori. Nah, nanti tolong dibantu didiskusikan gimana ini menjadi satu kesatuan gitu. Nanti ada yang berkaitan dengan yang tadi yang etika profesional itu ada di personal branding. Tinggal nanti di personal brandingnya itu semua apa yang kalian butuhkan nanti menjadi seorang profesional itu ditambahkan ke dalam situ. Kan tadi ada grooming, ada etiket, kemudian yang table manner-nya. Kemudian di situ termasuk juga apa ya? Personal brandingnya sendiri ini adalah yang apa ya, yang soft skill yang memang harus kita betul-betul pelajari gitu. Yang betul-betul pelajari harus dari dalam diri kita gitu. Bagaimana membranding diri kita ini. Kalau misalnya grooming itu kan packaging dari luar ya. Ya nggak grooming nanti ada apa namanya gimana
public speaking juga di situ masuk gitu. Jadi itu lebih lebih luas lagi nanti materi yang dibahas di dalam personal branding. Kalau boleh Ibu usul, salah satu temanya itu ada personal brandingnya, tapi nanti dikaitkan dengan sustainability. Yang SDGs tadi itu boleh, yang zero waste ya tadi mungkin pas bazarnya, kegiatan bazarnya, exhibitionnya itu memuat kegiatan itu. Terus nanti ada kompetisinya, kompetisi apa gitu, kompetisi yang pastinya mengarah ke sustainability gitu ya. Terus ada hiburannya juga biar nggak monoton acaranya, ada entertainnya apa gitu. Ya, oke, ada tampilan dari apa atau dari mana gitu. Ya. Oke, nah nanti dari kelas A, kelas B itu masing-masing ditunjuk tuh satu ketuanya gitu. Nanti baru mendiskusikan ke kelasnya apa namanya di kelasnya dulu nih. Oh maunya ini nih, baru dibicarakan ke kelas A gitu. Nanti kita pas saat ketemu minggu depan, kita udah ketemu nih. Jadi apa yang akan kita usung dalam kegiatan MICE ini, ya? Oke? Ya, oke. Terima kasih. Minggu depan kita insya Allah ketemu offline ya. Terima kasih sudah mempersiapkan ide bisnisnya yang luar biasa, yang juga Ibu lihat tadi outputnya banyak kebermanfaatannya, ya. Yang mungkin tidak semua anak muda bisa sampai di situ gitu pemikiran-pemikirannya, tapi kalian sudah berpikir itu, dan Ibu harapkan nanti bisa kita wujudkan dalam kegiatan MICE nantinya. Untuk kegiatan table manner-nya nanti bisa digabungkan dengan dalam rangkaian acara ini. Nanti Ibu coba komunikasikan dulu dengan Korprodi D4 Administrasi Digital ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Ibu minta tolong nanti semua PPT yang sudah dipresentasikan hari ini dari kelompok 1 sampai 8 dikumpulkan ke PJ, nanti PJ yang mengirim ke Ibu. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam, terima kasih, Ibu.